Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue yang DC. Di sini gue akan coba ngejelasin 5 soal fisika. Yang kemarin kan yang kalkulus kan udah. Sekarang yang apa? Fisika. Oke, kita langsung masuk ke nomor yang pertama atau nomor satu. Seorang porter bandara memindahkan koper seberat 8 kg dari truk dengan cara meluncurkannya dari atas papan. Papan disandarkan pada kargo truk dengan kemiringan 45 derajat jika jarak lantai dan koper 4 meter dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second. Hitung percepatan dan waktu yang diperlukan koper untuk sampai di lantai. Jadi gini guys, ini kan yang harus kita cari kan percepatan dan waktunya kan. Kita ibaratkan atau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini ibaratkan kopernya, dan ini sudut kemiringannya, dan ini kecepatannya. Ya apa jaraknya? Ini 4 meter. Jadi yang kita harus catat adalah M sama dengan 8 kg atau massa benda sama dengan 8 kg, terus S atau jarak sama dengan 4M, dan apa ini namanya? Alpha atau sudut kemiringannya 45 derajat yang ini guys. Terus ini ada G kecil G kecil atau bisa disebut percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second. Nah sekarang yang ditanyakan A dan T. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita bahas yang A. Dimana A kita bisa pakai acuan rumus ini, F sama dengan M kali A. Kita langsung tarik ke ke pembahasan biar ketemu yang A. Dimana W sin theta sama dengan M kali A, M kali G sin 45 derajat sama dengan M kali A. Ya, kan tadi kan udah diketahui semua kan, jadi tinggal input aja. Jadi 8 kali 10 kali 0,7 sama dengan 8 kali A. Ketemu lagi 56 sama dengan 8 kali A. 56 bagi 8, kenapa 8? Karena 8 nya dapat dari ini. Sama dengan A, 56 dibagi 8 sama dengan 7. 7 sama dengan A sama dengan 7 meter per second kuadrat. Ini yang A atau yang kita cari yang pertama udah ketemu. Sekarang kita cari yang kedua, T atau waktu. Kita bisa tarik atau bisa pakai acuan dari ini. Persamaan GLWB ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat ya, ini bukan VO tapi V0T. Nah, kita langsung cari pembahasannya. ST sama dengan setengah AT. Kenapa kok yang V0 tidak dimasukkan? Karena V0 ini sama dengan 0. Nah, terus ini langsung 4 sama dengan setengah kali 7 kali T kuadrat. T kuadrat 4 per setengah kali 7. T sama dengan 4 kali 2 per 7. T kuadrat sama dengan 8 per 7. T sama dengan 8 akar 8 per 7. Kenapa seperti itu? Karena kuadratnya ini sekarang menjadi akar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke guys, sekarang kita loncat ke soal nomor 2, di mana kita mendapatkan soal sebutkan dan jelaskan 3 jenis gaya. Seperti ini ya, langsung masuk ke pembahasan. Gaya dalam fisika dibagi menjadi 2. Kenapa ini 3 soalnya? Ini gaya, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sebenarnya ini ambigu guys, soalnya sentuh kan kita menyentuh, gaya tak sentuh, awakmu tak sentuh, awakmu kesentuh, jadi sama. Cuman tak di sini diibaratkan tidak, jadi tidak disentuh, bukan tak sentuh, awakmu tak sentuh, bukan gitu. Di gaya sentuh sendiri ada gaya otot, ada gaya gesek. Di gaya tak sentuh ada gaya gravitasi dan gaya magnet. Nah kita masuk ke pembahasan atau ke gambarnya. Oke, kita udah masuk ke gambar. Jadi seperti yang gue bilang tadi, di gaya otot kita ibaratkan seperti ini. Orang mendorong gerobak. Sorry guys. Orang mendorong gerobak bakso. Nah di sini kita pakai bakso Mangkujiwo. Ini enak banget, sumpah gue udah nyoba guys. Apalagi itu tekstur baksonya. Terus di gaya gesek kita ibaratkan seperti ini, orang berkendara di aspal. Jadi kan gaya geseknya itu dapat dari mana? Dari roda yang berputar menyentuh aspal.
Nah, itu sentuhan itu bisa disebut gesekan atau gaya gesek. Terus yang kedua, ini gambarnya agak rancu guys. Gaya gravitasi. Ini kita ibaratkan lembah ya, lembah. Ini air. Nah, ini gambar keseluruhan adalah gambar air terjun. Kenapa gue pasang ini? Karena di gaya gravitasi, karena di air terjun ada gaya gravitasi, yaitu air yang jatuh ke bawah. Terus yang terakhir gaya magnet. Di sini ada obeng Amerika, di sini ada baut. Kenapa gue pakai ini? Karena di ujung obeng itu pasti ada gaya magnetnya, di mana itu berfungsi untuk menarik baut jika baut tersebut terselip ke sudut-sudut kecil di sebuah mesin. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Dimana? Jelaskan bagaimana hubungan matematis antara gaya berat atau disimbolkan dengan W dengan massa atau disimbolkan dengan M. Jelaskan perbedaan keduanya dengan mengilustrasikan perbedaan berat benda di atas permukaan bumi dari 30 km di atas atmosfer. Jadi gini ya, secara sistematis sendiri atau secara matematis hubungan antara berat dan massa dapat ditulis dengan rumus ini, W sama dengan M kali G. Ingat teman-teman, atau ingat guys, ini kita berpatokan pada ini ya. Ini udah paten soalnya, dimana W adalah berat benda, satuannya Newton atau N, M massa, satuannya adalah kilogram atau kg, dan G kecil adalah percepatan gravitasi. Sekarang kita masuk ke sini, pembahasan lebih dalam. Gaya berat dan massa memiliki hubungan yang berbanding lurus, begitu juga dengan percepatan gravitasi di bumi. Jadi gini guys, kita ibaratkan ini di bulan dan ini di bumi. Gimana di bulan jika ada benda yang bermassa 10 kg dan ini di bumi 10 kg, itu memiliki Newton yang berbeda guys. Karena gravitasi dari bumi adalah 0,165 dan sehingga ketemunya Newtonnya 16,17. Nah, sedangkan di bumi, ini di bulan, guys. Terus yang di bumi ketemunya jika massa benda 10 kg atau beratnya, Newtonnya ketemu 98. Kenapa itu berbeda? Karena antara bumi dan bulan itu memiliki gaya gravitasi yang berbeda. Oke, sekarang kita skip atau kita lompat ke soal nomor 4. Oke, setelah barusan kita bahas soal nomor 3, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, dimana kita sudah dibekali gambar tersebut. Gambar ini maksudnya, dimana F1 sama dengan 4N, F2 6N, dan F3 8N. Di sini kita memiliki sudut 53 derajat dan 53 derajat. Nah, dari sini ada sebuah soal, yaitu hitung resultan vektor gaya tersebut dan tentukan arah resultan vektor gaya tersebut. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kan. Dimana ini kita harus mencari dasarnya dulu. Sini ada X, ini ada Y. Dimana F1 X atau nilai X min 4 dan Y 0. F2 X 0, yang Y 6. Nah, di F3 tolong di zoom, kita bisa masukkan F3 kali cos 53 derajat, atau ini nilainya 8, yaitu 8 kali 0,6 sama dengan 48. Dan yang Y F3 sin 53 derajat, 8 kali 0,8 nilainya 6,4. Nah, di sini ada sigma atau jumlah atau total. Dari keseluruhan ini adalah yang X ketemunya 0,8, yang Y ketemunya 12,4. Sekarang kita menghitung resultannya, di mana ini ada akar dari sigma F X kuadrat plus sigma F Y kuadrat. Ingat ya, kita udah dapat nilai X dan Y. Sekarang tinggal kita masukkan. Nah, ini yang sini pertama kita harus memasukkan 0,8 karena ini X kuadrat dan ini 12,4 dari nilai yang Y. Ketemunya ini 0,64 plus 153,5
sama dengan 12,4 sama dengan ini 154,4 akar. Nah, kita bisa sederhanakan ketemunya nih 12,4. Nah, setelah tadi kita bisa telah menentukan resultan vektor, kita sekarang menentukan arah resultan. Di mana di sini ada tan theta. Rumusnya adalah Fy per Fx. Nah, kita kan udah ketemu tadi Fy-nya berapa? Ini 12,4. Fx-nya 0,8 sama dengan 15,5 atau 86,3 derajat. Sekarang kita akan masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Oke, sekarang kita sampai ke soal nomor terakhir, atau lebih tepatnya soal nomor 5, di mana jelaskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Jelaskan dengan contoh. Jadi gini, ini udah gue kasih skat sendiri ya. Yang sini energi potensial, yang sini kinetik. Di mana energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Atau kalau gue kasih contoh tuh ketapel. Nah ini, gerakan tarikan benda pada sebuah ketapel. Jadi jika kita menarik talinya ketapel, itu kan molor kan, karena itu kan dari pentil ya kan. Kita tarik, nah itu energi potensialnya masih ada. Pas tangan kita lepas, dimana kita memegang itunya yang benda yang akan kita lontarkan. Nah, pas kita lepaskan otomatis kan merenggang. Itu energi potensialnya 0 atau menghilang. Nah, kita sekarang lanjut ke energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda tersebut. Contoh air yang mengalir pada sungai atau air terjun ya, pokoknya sama lah seperti itu. Intinya tuh air yang mengalir pada sebuah sungai. Gue baca lagi dong. Oke, gue udahi dulu untuk video kali ini. Gue ngucapin banyak terima kasih banget karena kalian mulai awal udah mantengin channel gue. Dan gue juga minta maaf kalau di kata-kata gue atau di penjelasan gue kurang jelas, karena sesungguhnya kesempurnaan kan hanya milik Allah semata, ya kan? Jadi gue udahi dulu. Terima kasih dan gue minta maaf. Gue NDC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.